Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. 5 kemaslahatan. Hifzuddin. Yang kedua, hifzul nafs, hifzul nasab, hifzul mal, hifzul akal, hifzul mal. Bagian terpendek sekali, karena termasuk sarana terkuat untuk bisa mewujudkan tujuan kita dalam kehidupan ini, dalam kehidupan. Maka oleh karena itu, ya perlu ada upaya-upaya untuk melakukan, ya, untuk menjaga diri kita supaya sehat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang betul, wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Kulu washrabu wala tusrifu. Ditambah lagi, ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Itu adalah ayat-ayat yang mewajibkan kita untuk memelihara kesehatan. Ini saya ringkas diambil karena ini sudah menjadi putusan tarjih kita tentang pengobatan alternatif, termasuk ini adalah diantaranya talaqiyah. Ya, di putusan itu di jilid 3 ini diputuskan tahun Musyawarah Nasional yang ke-26. Ya, sudah cukup lama. Tuntutan yang kedua adalah wajib berobat dalam rangka memelihara kesehatan. Ya, karena kita harus jaga kesehatan berarti wajib menjaganya. Yang ketiga perlu mengupayakan pengobatan dan otoritas penyembuh. Kita yakini bahwa yang menyembuh itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Pengobatan dilakukan berdasarkan keahlian. Ini pokok-pokok. Pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya. Dan pengobatan tidak boleh mengandung unsur syirik dan permintaan selain Allah. Ini sebanyak prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam, bagaimana mengukur nanti apakah bentuk pengobatan ini menyimpang atau tidak dengan melihat prinsip-prinsip yang ada. Ya, saya lebih khusus lagi nanti. Bagaimana dengan ruqyah? Ya, di ruqyah sebenarnya itu adalah apa yang dibaca, jadi suatu bacaan yang dibacakan kepada orang yang sakit, ayat Quran ataukah doa-doa yang disyariatkan, doa yang masyru'. Tapi saya ingin mengawali dulu tentang keistimewaan Al-Quran itu. Al-Quran ini adalah yang sering digunakan oleh terapi ruqyah. Ya, terapi ruqyah. Al-Quran ini memang punya prinsip. Kita meyakini bahwa salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah adalah al-imanu bil kitab, iman kepada kitab, dengan cara diantaranya tidak ragu akan kebenaran yang ada di dalamnya sama sekali. Ya. Dan salah satu bentuk kebenaran Quran itu selain dia adalah petunjuk, dia juga sebenarnya sumber keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbar ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Saya mencoba mengisahkan dulu bagaimana keberkahannya dalam Quran dalam kehidupan. Ada seorang mahasiswa yang sudah habis masa kontrakannya di asrama, keluar. Ketika keluar cari tempat tinggal, kasihan. Ada mahasiswa. Salah satu tempat menjadi objek dan sasaran mahasiswa itu biasanya itu masjid. Ya, karena bisa di masjid itu hidup nih orang kalau di masjid bisa tinggal. Ya, tapi lahir dari masjid itu pemimpin. Cari masjid. Kebetulan masjid itu di sekitar Alauddin. Tanya pengurusnya, bapak ini sudah ada pengurusnya di sini. Mana pengurusnya? Oh, saya pengurusnya. Boleh kami diberi izin tinggal di masjid, ya cleaning service lah atau apalah, bisa bersih-bersih, bisa mempersiapkan kalau salat Jumat, bisa ngajar anak TK TPA, ya. Kan enak kalau tempat berduta bersih, tidak jorok.
di masjid-masjid kita itu bahagia bisa berkhidmat untuk jamaah. Nah, ditanya pengurusnya, berapa hafalan takna? Sebab kalau mau tinggal harus siap jadi imam. Kan ini masalahnya tidak ada imam. Kalau khatibnya tidak ada, harus ada pengganti. Minimal jadi imam. Karena di masjid itu banyak dorong-dorong kita banyak dorong, sehingga dipersyaratkan yang lain itu hilang. Satu syaratnya harus ada hafalan. Ada hafalan 1 juz, diam orang itu, anak ini. Surah-surah tertentu mungkin 15 surah, diam. Trikul diam juga. Apa tuh hafal ini? Bagaimana caranya mau tinggal di masjid tidak bisa ada hafalan? Nah, kalau sudah mulai begitu penasaran, beliau menyatakan anak ini, Pak, saya sudah menghafal 30 juz. Kaget ini pengurus masjid. Persangkaannya tidak ada sama sekali. Kan ditanya 1 juz tidak, 10 juz tidak, 5 juz tidak. Kan diam terus ini anak. Akhirnya ya mungkin karena dia 30 juz. Tidak semuanya tidak, maka diam. Betul 3 juz, tidak percaya itu pengurus masjid. Kalau itu sebentar malam maghrib datang, mau dites jadi imam, dibaca ayat Allah, ternyata hafalannya bagus dan suaranya tergila-gila, jamaah di belakang enak dirasakan. Oh kalau begitu sebentar ini saya akan langsung rapat dengan pengurus, langsung buat rapat pengurus, tidak tunggu, kamu jangan kemana-mana, siap-siap ambil bar. Tapi jangan dulu, saya mau rapat dulu nih. Karena tidak boleh langsung putuskan tanpa ada rapat pengurus. Malam itu juga diputuskan untuk rapat. Jadi ada anak mau singgah, mau nginap, tinggal di sini untuk bersih-bersih. Ditanya sebelum dirapat itu berapa yang kita mau. Kan pengurus sudah setuju, setelah rapat setuju. Kita simpan dia di sini, ya, kasih kamar. Tapi itu bacanya berapa, sambil ada di situ berapa yang kita mau mana. Ini kalau begini hafal Quran ini tidak boleh dilepaskan ini. Tidak, saya tidak mau dibayar. Cukup di sini bisa membersihkan masjid dan bisa menyiapkan jamaah, itu sudah cukup bagi saya. Tidak, saya harus gaji kamu. Saya kasih 1,5 juta. Oh jangan kita terlalu banyak ini Pak, 300 nih. 300.000. Terlalu banyak kurangnya itu. Pengurus bilang tidak, saya harus, bahkan saya akan buat rumah. Jelasin buat rumah Pak. Biasanya itu kamar-kamar di masjid, tapi karena orang ini tidak mau ditinggal, dibuatkan rumah 2 tingkat. 2 tingkat itu diangkat. Sekarang ambil tas kamu, jangan singgah-singgah, bawa langsung ke sini. Takut ada yang ngambil. Itu pengurusnya takut. Dia bawa beberapa 1-2 bulan, 1 tahun terakhir, karena ada rumah, kasih itu anak, tidak ada yang masakkan, dinikahkan lagi. Dinikahkan dengan pengurus masjid. Kebetulan pengurus masjid itu ada anaknya menghafal, tapi tidak sampai 30, masih 10 juz, 15 juz. Ini pasti ada ya, orang Makassar bilang. Dinikahkan, tidak kemana-mana, udah dipasang di situ. Nah, ini saya bicara ini, Al-Quran itu yang mengejar biasanya. Itu berkahnya itu Al-Quran yang mengejar dari kita. Jadi ibu-ibu kalau ada anak masukkan ke lembaga tahfidzul Quran. Kalau tidak, kalau ada penghafal yang datang melamar, jangan kita tolak-tolak. Jangan ditolak-tolak, terima itu. Ada penghafal Quran. Karena dia akan menjaga anak-anak kita nanti. Dia jaga ayat, pasti dijaga anak kita. Ya, nanti dia akan dibawa ke mana-mana, insyaallah. Itu bentuk belum berapa-apa, itu sudah mempengaruhi masyarakat. Jadi keberadaan para penghafal itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun dia tidak bergerak, dia hanya datang maka tinggal. Tapi pengaruhnya apa? Dia buat rumah 2 lantai. Itu khusus bagi imam itu.
Yang lain lagi digerakkan apa? Anaknya dinikahkan. Yang lain pengurusnya dibuat dia bekerja karena dia menghafal. Jadi semua diaktifkan dengan penghafalan itu, dengan hafalan Quran. Itulah sebenarnya hidup berkah ketika kita aktif bekerja. Nah, Al-Quran ini itulah salah satunya digerakkan secara otomatis. Sehingga oleh Tarjih Muhammadiyah sangat memberikan peran untuk Al-Quran ini. Ya, salah satu ini adalah banyak pesantren kita sudah menjadi penghafal. Tinggal bagaimana memanfaatkan hafalan Quran, para penghafal, kita kader. Dan sampai kalau sudah selesai keluar tidak kembali atau perlu dijaga juga. Kader-kader kita alhamdulillah sudah banyak pesantren kita. Ini 32 pesantren dan rata-rata ada penghafalnya di dalam. Jadi Al-Quran itu Alkitab berberkah, sehingga berobat dengan ayat-ayat Al-Quran atau istilahnya dengan ruqyah, ya, itu bahagian dari pesan-pesan agama. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana makna ruqyah itu. Ya. Ayatnya adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Artinya di sini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu Al-Qur'an kami turunkan menjadi obat. Nah, itu bentuk nakirah. Jadi bentuk nakirah bermakna obat berbagai aspek, bisa ya berbagai macam ya pengobatan, ya, dan menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ya sering kita dapat di masyarakat ini adanya pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan membacakan ayat ataukah bacaan-bacaan tertentu. Bagaimana hukum Islam seperti ini? Ada wirid-wirid tertentu, ada ayat-ayat ataukah surah-surah yang dibaca tertentu lalu dibacakan. Ya, dibacakan. Di dalam Tarjih Muhammadiyah itu putusan Munas yang ke-26 memberi tuntunan seperti ini. Yang pertama, dijelaskan memang terdapat beberapa riwayat dari hadis Nabi SAW tentang usaha beliau memelihara kesehatan dan melakukan pengobatan dengan menggunakan ruqyah. Saya tulis ruqyah karena itu yang ada di putusan. Bukan ruqyah, mungkin itu bahasa Indonesia. Ruqyah. Kalau kita masih gunakan ruqyah. Di putusan ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa riwayat ya dalam hadis Nabi SAW tentang usaha beliau memelihara kesehatan dan melakukan pengobatan dengan menggunakan ruqyah. Jadi dari kalimat itu menunjukkan berarti memang ada ruqyah dalam Islam. Hanya nanti penjelasannya metode teknik ruqyah itu yang akan nanti terkadang dipertentangkan, diperselisihkan. Yang pertama adalah dalam riwayat itu disebutkan Nabi memelihara diri ya dari gangguan setiap kali hendak tidur. Ya. Perlu dipahami bahwa ruqyah ini itu pengobatan bukan sekedar mengujir jin, ya. Bukan hanya sekedar obat kesurupan, tapi dia adalah upaya pengobatan penyakit fisik, psikologi, dan termasuk jin itu. Ya, hanya terkesannya selama ini ruqyah itu hanya bagi orang yang kesurupan saja. Padahal pengobatan secara psikis itu disebutkan dengan ruqyah itu. Ya. Bahkan termasuk kejiwaan orang gila pun diruqyah dengan pengobatan ini. Nah, coba kita lihat. Nabi SAW itu memelihara diri dari gangguan setiap kali hendak tidur. Ya. Demikian pula saat orang sakit, beliau juga memohon dengan ruqyah sebagaimana yang diajarkan Jibril kepadanya. Hadisnya ada di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ada Nabi SAW, karena ini hadis riwayat Imam Bukhari.
idza awa ila firashihi. Ya. Riwayat Aisyah bahwa Nabi sallam ketika hendak beranjak ke tempat tidurnya, ya tempat tidurnya. Kulla lailatin, berarti setiap malam. Ini perlu dibiasakan nih, setiap malam. Jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima. Beliau Nabi Muhammad SAW menyatukan kedua telapak tangannya, lalu meniupnya di dalamnya dan membaca di dalamnya. Faqara fihima, dan membaca. Apa yang dibaca Nabi SAW? Ini kan ruqyah. Jadi ruqyah bacaan, membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Jadi bisa meruqyah sendiri atau kan meruqyah untuk orang lain. Nah, di sini Nabi sendiri meruqyah untuk dirinya. Ya. Bahwa kana idza awa ila firashi, itu kebiasaannya Nabi SAW setiap dia hendak ke tempat tidur, setiap malam berarti. Ya. Jama'a kaffaihi, beliau menyatukan kedua telapak tangannya. Thumma nafatha fihima, lalu meniup di dalamnya, ditiup. Faqara fihima, lalu beliau membaca di dalamnya. Qul huwallahu ahad. Berarti lengkap dibaca. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dibaca juga Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini trikul. Yang tadi ditanya trikul kamu hafal. Ternyata bukan trikul, tapi ya 30 juz yang dihafal. Tsumma yamsahu bihima. Kemudian Nabi SAW itu mengusapkan kedua tangannya itu pada anggota tubuh. Mastata'a min jasadihi, ya semampunya saja. Ya kita usap. Enak juga sih pagi itu. Nah, ini yang ada. Tapi kita disambung dengan setiap salat baca. Nah, biasa kita muka masyarakat setiap salat diusap wajahnya karena sih pagi beda kan. Nah, tidak apa-apa. Tapi kalau jadi rutin jangan, karena dianggap rangkaian salat. Tapi kalau biasa-biasa ya terserah mau diusap yang mana kan. Tapi kalau jadi rangkaian salat tidak ada, kan itu hadisnya lemah, tidak ada. Yabda'u bihim ala ra'sih, dimulai dari mana? Mulai dari kepalanya. Wa wajhihi, kemudian wajahnya. Wa ma aqbala min jasadihi, dan juga bagian depannya. Yaf'alu dzalika thalatha marrat. Beliau lakukan itu sebanyak 3 kali. Ini sebanyak dilatih sabar. Karena biasanya kalau malam hari mau cepat tidur nih, apalagi capek dari kerja. Tapi disitulah Nabi SAW ingin menjaga, karena malam itu itulah munculnya biasa keburukan-keburukan. Makanya di situ dalam surah Al-Falaq kita berdiri kepada Allah, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Makanya kalau ada anak-anak kalau ini bermain sore hari, masukkan dan tutup pintu-pintu, karena situlah syaitan akan itu menyebar kemana-mana. Ada satu buku Tarbiyatul Atfal, bagaimana menjaga anak. Salah satunya itu adalah menjaga anak untuk tidak berkeliaran pada maghrib atau waktu ketika tenggelam. Sebutkan hadis-hadis Nabi yang sahih terkait dengan itu. Ya. Orang Makassar dulu bilang ada patodo-todo ulu, ya. Ada yang tiba-tiba hilang, lalu terjepit di pohon bambu, ya. Nah, ini apakah itu ada? Misalnya ada diambil kemana-mana. Nah, ini berarti dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sendiri yang meruqyah dirinya itu. Jadi makna ruqyah tidak berarti kesurupan baru dibacakan ataukah penyakit, tapi upaya untuk menjaga kesehatan. Tadi kan diwajibkan, itu wajib menjaga kesehatan. Salah satunya adalah menjaga diri kita dari gangguan-gangguan. Apalagi Allah jelaskan, Qul a'udzu birabbil falaq. Apalagi situ ada lagi, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Di antara itu begitu was-was. Hati yang selalu terombang-ambing, tidak kokoh, ya, itu kan sumber masuknya penyakit.
kesedihan yang berkelebihan, tidak mampu dikendalikan, ini mudah untuk dimasuki. Nah, makanya biasa kalau sedih berkelebihan itu pintu masuk sangat mudah untuk mudah dimasuki. Ya. Baik, kemudian yang kedua, Nabi menggunakan ruqyah untuk mengobati keluarganya. Nah, ini berarti meruqyah untuk orang lain, orang lain. Tapi cara ruqyah Nabi SAW, kita lihat dalam Sahih Bukhari ayat hadis 5743 an Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallam kana yu'awwidhu ba'da ahlihi. Nabi SAW itu merawat beberapa istrinya, keluarganya yang sakit. Ya, istrinya sakit. Bagaimana cara Nabi merawat istrinya? Nabi luar biasa sekali dari segi sebagai ahli keluarga, khairum ahlihi adalah Nabi sallallahu sebaik-baik kepada keluarganya beliau. Ketika istrinya ini sakit, beliau merawatnya. Yamsahu biyadihi al-yumna. Ketika istrinya sakit itu, maka beliau mengusapkan tangan kanannya di atas bagian yang sakit. Jadi ketika diusapkan itu tangan kanannya, beliau berkata, inilah ruqyahnya di sini. Allahumma rabban nas adhibil ba's ashfihi, yani ishfihi, atau sembuhkan. Ternyata Nabi berdoa, ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan manusia. Berarti kalau kita membaca sesuatu, doa termasuk ruqyah sebenarnya. Jadi makna ruqyah itu sebenarnya luas, membacakan ayat-ayat atau doa-doa yang disyariatkan. Itu istilah ruqyah sebenarnya. Ya. Karena dari kata tadi oleh para ulama memaknai ruqyah itu, jadi sesuatu yang dibacakan kepadanya ayat-ayat atau doa-doa yang masyru', doa-doa yang masyru'. Ya. Maka cara ruqyah Nabi begini caranya dia. Ya. Hanya nanti kan bagaimana bentuk, apakah ada wirid-wirid kemudian pasang ayat baru nanti itu pengembangan sebenarnya. Tapi yang pokok sebenarnya seperti ini. Ya, itu adalah ketika ada yang sakit baru dibacakan. Jadi doa termasuk ruqyah karena kita bacakan. Jadi baca doa yang masyru'. Apa? Allahumma rabbin nas. Kita harus kuatkan dulu akidah kita, bahwa yang kita minta ini adalah Allah Rabbun Nas, Tuhan manusia yang mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk sakitnya, termasuk kehidupannya. Allah yang mengatur. Jadi mengawali awalnya itu dengan menguatkan tauhid rububiyah. Ya. Baru dia masuk adhibil ba's. Ya Allah Subhanahu wa taala, sembuhkanlah ia, hilangkanlah sakitnya ini. Ya. Ishfihi, ya Allah sembuhkanlah. Qala Sufyan, ya maka Sufyan ini seorang perawi itu menambahkan itu. Ya. Engkau adalah Sufyan tambah wa anta syafi. Jadi ini ada lafal yang berbeda. Ada yang hanya sampai Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi. Cukup. Tapi riwayat Sufyan itu ada tambahannya, berarti boleh. Itu pun riwayatnya sahih juga. Wa anta syafi, ya Rabb, engkau yang menyembuhkan. Ya. La shifaa illa shifa'u. Tidak ada yang memberikan kesehatan kecuali engkau Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saqaman, yang tidak menyisakan lagi sakit itu. Jadi ada optimisme di dalamnya. Ini diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi Nabi SAW membacakan doa kepada keluarganya. Baik, yang ketiga ini ke atas kita tidak kelihatan. Ya. Nabi menggunakan ruqyah saat menjenguk sahabatnya yang sakit. Jadi kebiasaan Nabi meruqyah itu untuk dirinya, kemudian ketika ada yang sakit didatangi, kemudian sahabatnya yang sakit didatangi.
Nah, di antaranya yang diriwayatkan itu adalah dari sahabat ya Zaid bin Thabit bin Abu Hurairah. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Jadi Abu Hurairah menyatakan saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk saya. Faqala li, maka Nabi menyatakan ala arqiq bi ruqyati ja'ani biha Jibril. Apakah boleh saya meruqyah kamu? Ya. Yang telah diajarkan Jibril kepadaku. Qultu bi abi wa ummi, bala ya Rasulullah. Ya, boleh ya Rasulullah SAW. Maka langsung mengatakan bismillah, dengan menyebut Allah, arqika wallahu yashfik min kulli da'in fik. Ya, beliau mengatakan baca basmalah dengan menyebut Allah. Arqika, ya, saya meruqyah, artinya membacakan ya doa. Wallahu yashfika, Allah yang menyembuhkan kamu, min kulli da'in fik, setiap penyakit yang ada pada diri kamu. Min syarrin nafathati fil aqdi wa min syarri hasidin idza hasad. Yang berlindung diri kepada Allah dan menyembah Allah agar engkau Allah menyembuhkanmu dari setiap penyakit yang menimpamu dan dari setiap kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan pendengki, bid'ah dan belum mengucapkan hingga 3 kali. Baik, kemudian di riwayat yang lain juga, dari riwayat Imam Muslim, Jibril melakukan ruqyah itu untuk Nabi saat beliau sakit, saat beliau sakit. Di antaranya adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Jibril atan Nabiyya SAW faqala ya Muhammad. Jadi Abu Sa'id meriwayatkan ini bahwasanya Jibril itu mendatangi Nabi Muhammad. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diajak bicara oleh malaikat. Jibril datang kepada Nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishtaqaita, kamu ada keluhan? Faqala na'am, saya lagi sakit. Maka Jibril pun menyatakan, qala bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillah arqiq. Ya. Dari Rasulullah SAW, ya, ketika itu datang oleh Jibril dan menyatakan Jibril kepada beliau, ya Muhammad SAW, apakah kamu ada keluhannya? Kamu sakit? Rasulullah menyatakan, ya, saya sakit. Lalu Jibril menyatakan, maka Jibril pun meruqyah beliau dengan mengucapkan dengan nama Allah Azza wa Jalla, aku meruqyah kamu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Dari malaikat Jibril sendiri yang meruqyah Nabi Muhammad SAW. Tapi ruqyah di sini adalah penyakit, seperti sakit fisik. Karena beliau ketika ditanya, ishtaqit, kamu sakit? Jadi ada keluhannya, ada beliau rasa tidak nyaman, sehingga beliau diruqyah oleh Rasulullah SAW, oleh Jibril alaihissalam. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sendiri itu diruqyah. Tapi maksud ruqyah di sini bukan berarti Nabi kena jin, tetapi karena Nabi SAW ya lagi kurang enak badan, ya sakit. Hanya di sini di Tarjim Muhammadiyah itu memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu praktik ruqyah itu seperti apa? Rasulullah SAW itu memberikan rambu-rambu tentang praktik ruqyah yang tidak bertentangan dengan akidah Islam dan melarang bentuk-bentuk ruqyah yang bertentangan. Ya. Ini menunjukkan bahwa di tarjih sendiri itu menegaskan ada 2 bentuk ruqyah. Yang kita istilahkan ada ruqyah syar'iyyah dan ada ruqyah ghairu syar'iyyah. Karena ada bentuk-bentuk bacaan itu menyimpang. Nah, di antaranya
adalah nanti masuk ke ruqyah syirik yang menjadikan selain Allah itu sebagai perantara. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika meruqyah juga itu menggunakan nama-nama Allah sebagai bentuk tawassul. Iya, tawassul. Rabbin nas, ya Rabb, Tuhan manusia. Ya. Apa rambu-rambunya di sini? Ya, di Tarji ini mengambil beberapa riwayat, diantaranya adalah hadis Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innar ruqa wat tamaim wat taulata syirkun. Sungguh ruqyah, berarti ternyata ruqyah itu ada yang syirik. Sungguh ruqyah. Kemudian wat tamaim wat tauliyah, jadi jimat. Jadi tiwala itu menjadikan seorang wanita mencintai suaminya, ya. Ada tiwala. Itu ada orang bacaan di mana menjadikan seorang wanita sangat cinta kepada suaminya. Ya. Kan ada baca-baca. Jadi kalau dibaca ini istrinya, suaminya tidak kemana-mana. Ya. Itu namanya jadi at-tiwala. Syirkun termasuk syirik. Ya. Qult lima taqul hadza. Ya, maka Ibnu Mas'ud menyatakan, kenapa yang katakan itu ya Rasulullah SAW? Kenapa kau katakan, wallahi laqad kana aini taksib wa kuntu akhtalifu ila fulani yahudi yarqini fa idza raqani sakanat faqala Abdullah inna ma dzalika amalu syaitan. Jadi kana yakhasuha bi yadihi fa idza raqaha kaffa anha inna ma kana yakfik an taquli kama kana Rasulullah sallallahu adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syifaan illa syifa'u syifaan la yughadiru saqama. Itu berarti ternyata ruqyah itu ada yang terlarang. Karena sudah muncul sebenarnya sebelum jahiliyah. Nah, ini terjemahnya. Sudah ada pada masa sebelumnya. Jadi yang kisahkan ini Zainab. Kenapa engkau mengucapkan itu? Demi Allah, sungguh mataku telah mengeluarkan air mata dari kotoran. Dan aku bolak-balik datang kepada si fulan, orang Yahudi yang menjampiku. Apabila ia menjampiku, maka mataku menjadi tenang. Ya. Kemudian Abdullah menjawab, sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan setan. Nah, ini kalau dijampi, lihat suaminya langsung tenang hatinya. Nah, ini berarti terpaut terus. Ya. Apa kata Nabi SAW? Hada amalu syaitan. Jadi sesungguhnya tersebut adalah perbuatan setan. Setan telah menusuk matanya menggunakan tangannya. Kemudian apabila orang Yahudi tersebut menjampinya, maka setan menahan tusukannya. Nah, maka Nabi menuntun cara yang tepat bagaimana cara meruqyah. Cukup bagi kamu mengucapkan sebagaimana yang diucapkan Rasulullah SAW. Adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syifa illa syifaan la yughadiru saqama. Jadi Nabi langsung membetulkan ya cara baca-baca. Berarti cara baca tadi itu dianggap musyrik. Nah, maka yang cocoknya begini saja. Kamu bacakan adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syifaan illa syifaan la yughadiru saqama. Ini biasa juga kita baca ketika orang sakit, ya. Kemudian yang kedua, nah ini juga yang diambil oleh Tarji, riwayat ya bahwa Jibril itu pernah berkata, Jabir, kana li khalun yarqi minal aqra. Jadi ada seorang dari kami ini itu digigit kalajengking. Itu Nabi misalkan. Fanaha Rasulullah SAW anir ruqa. Maka Nabi SAW melarang mantra, membaca. Ya. Qal fa'atahu. Maka kemudian orang itu menemui Rasulullah SAW. Ya Rasul, innaka nahaitani ar-ruqa. Engkau telah melarang mantra.
melarang membaca-baca itu. Wa an arqi minal aqrab. Sedangkan saya ini sedang aku mengobati dengan mantra dari gigitan kalajengking. Nah, artinya dibaca dari kalajengking itu. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Maka siapa yang mampu menolong saudaranya itu hendaklah dilakukan. Berarti yang dilarang itu tadi ya ketika ada nilai kesyirikannya. Tapi kalau ternyata itu tidak ada unsurnya maka lakukan. Berarti di sini diberi keringanan rukhsah. Jadi gigitan kalajengking itu bisa diruqyah dengan cara membaca doa tadi itu. Itu akan mengurangi rasa sakit. Ya. Nah, ini bentuk keringanan juga. Itu yang diangkat kunna narqi fil jahiliyah. Ya ruqyah sebenarnya sudah ada pada masa jahiliyah dulu. Ya. Fakunna ya Rasul kami dulu ini suka meruqyah pada masa jahiliyah. Lalu kami bertanya kepada Nabi sallallahu kaifa tara fi dzalik? Nah, bagaimana pendapatnya ya Rasulullah sallallahu? Wa qala a'ridu ala riqakum. Jadi Nabi ketika disoalkan tentang ruqyah ini, kami dulu ya Rasul suka meruqyah. Apa jawaban Nabi? Nah, coba lihatkan dulu baca-bacamu. Jadi kalau bilang a'ridu ala riqakum, peragakan bacaanmu itu, mantaramu itu kepadaku. Ya, saya melihat apa yang kamu lakukan. Nah, maka beliau menyatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Mantra itu tidak ada salahnya selama tidak mengandung syirik. Selama tidak mengandung nilai kesyirikan tadi. Jadi sifat orang-orang jahil memang suka baca-baca. Sampai sekarang suka baca-baca juga. Hanya baca-baca ini yang mana ini? Nah, lihat apa bacanya. Kalau ternyata bacanya adalah unsur kesyirikan, otomatis itu yang dilakukan jahiliyah terdahulu diharamkan. Tetapi malam yakun fihi syirkun la ba'sa bihi. Berarti hukumnya boleh saja. Karena ini masuk kategori muamalat tadi yang tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, jadi ada bentuk keringanan rukhsah. Arkhasan nabiyyu fi ruqyatil hayya. Nabi memberi keringanan, ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi SAW membolehkan bagi Bani Amr untuk meruqyah dari gigitan ular. Jadi ternyata ular menggigit bisa dibacakan ruqyah itu. Ini ada beberapa penemuan yang ternyata doa itu mempengaruhi, cukup mempengaruhi ya, penyakit seseorang, bahkan fisiknya. Nah, termasuk apalagi kalau gangguan jiwa, ya. Bahkan gigitan hewan pun itu dapat dipengaruhi. Nabi memberi keringanan ruqyatul hayya, meruqyah akibat dari gigitan ular. Qala Abu Zubair, seorang perawi namanya Zubair menyatakan, wa sami'tu Jabir yaqul, saya pernah mendengarkan Jabir pernah berkata, la darat rajulan minna aqrabun wa nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau yang pernah menceritakan ini. Saya pernah mendengarkan Jabir bin Abdullah itu berkata, seekor kalajengking menggigit seorang di antara kami. Dan waktu itu kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu orang itu berkata, ya Rasul, arqi. Ya, artinya ruqyah saya ini ya Rasul. Jadi diminta diruqyah. Qala, maka beliau berkata, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang memberi manfaat kepada temannya, maka siapa yang bisa lakukan. Jadi ini seseorang yang meminta. Berarti boleh kita meminta agar orang lain ya membacakan, ya datang. Ya, maka siapa yang bisa silakan. Kata Nabi sallallahu, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Ya. Baik, ini panjang sekali penjelasannya.
Jadi disimpulkan dari putusan ini, sehingga sebagai kesimpulan dari uraian di atas bahwa pengobatan alternatif dalam koridor Islam boleh, tapi perlu diperhatikan ini. Ada syarat pelaku pengobatan. Siapa yang melakukan pengobatan itu? Tentu memiliki pengetahuan dan keahlian, kemudian berakhlak mulia dan tidak merusak atau membahayakan akidah. Yang kedua, obat atau alat pengobatan bukan barang yang haram atau bertentangan dengan syariat, tidak mengandung unsur membahayakan. Sedangkan teknik-tekniknya ini, jadi pengobatan tidak mengandung syirik, bid'ah dan khurafat, tidak berbahaya ataupun membahayakan, tidak menggunakan unsur jin atau makhluk halus lainnya. Karena ini memang kita temukan di beberapa pelaku atau terapis itu tidak murni meruqyah, ya, dengan bacaan-bacaannya. Ya, kenapa? Ya, di situ ada persekutuan. Nah, ini tentu yang sangat diharamkan sekali, jauhkan. Karena persekutuan dengan jin, dia bersahabat dengan jin, dia tahu apa penyakitnya, lalu mengangkatnya. Nah, ini tentu sangat dilarang, ya, karena termasuk bagian dari jenis ruqyah yang sangat dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah memang seperti yang disebutkan tadi, bahwa dengan bacaan-bacaan itu salah satu bentuk pengobatan alternatif? Ya, kita sudah melihat perilaku Nabi SAW, ya, di mana itu bukan hanya sebagai obat kesurupan jin ataukah dimasuki oleh jin, tetapi dari berbagai bentuk penyakit, termasuk di dalam itu adalah penyakit fisik, ya, dengan baca-bacaan yang tertentu. Adapun membaca ayat-ayat tertentu, ya, itu adalah bagian dari pengembangan ruqyah itu sendiri. Jadi kalau memang ayat itu memiliki makna yang mengandung akan memperkuatkan diri kita, istilahnya adalah adanya ayat-ayat Allah yang memang sifat-sifat Allah, kita bertawassul dengan ayat-ayat itu karena ada nama-nama Allah di dalamnya yang menyebutkan akan kekuatannya. Misalnya ada Asmaul Husna di dalamnya. Kemudian di dalamnya ada doa-doa secara langsung untuk memberikan kesembuhan atau mengangkat segala keburukan-keburukan, sehingga bisa saja dibaca. Nah, adapun di terapis-terapis yang dilakukan ada wirid-wirid tertentu, itu sebenarnya adalah pengembangan mereka ini dalam hal pengembangan ruqyah itu sendiri. Ya. Tapi di Muhammadiyah mengambil prinsip ruqyah secara umum, ya, dengan tidak membuat format-format. Karena kenapa? Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang sakit, ketika ada yang seperti itu, baru dibacakanlah kepadanya. Atau kegangguan-gangguan, ya, syaitan, jin, dengan baca ayat yang dibaca, karena bisa tidak disadari pasti itu ada gangguan, ya. Karena syaitan ini kerja kerasnya, jihadnya sangat tinggi. Seperti malaikat pun berjihad. Syaitan untuk mempengaruhi manusia, ya, apakah syaitan dari jin, syaitan dari manusia? Syaitan al-insi wal jin dalam merubah sifat manusia itu bertahap. Tahap pertama biasanya itu gangguannya adalah diberi lintasan. Jadi keburukan itu muncul. Namanya lintasan pikiran. Jadi melintas di alam pikir kita, muncul tiba-tiba. Sehingga muncul, kita tidak pernah menyangka, kenapa muncul, ya, pikiran-pikiran seperti ini terlintas di alam pikiran kita. Ya, silakan dalam oleh Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan istilah khatirah. Jadi bisikan-bisikan yang muncul tiba-tiba. Nah, kalau bisikan-bisikan itu muncul lalu tersave sedikit, itu disebut dengan memori yang sudah mulai di otak ini, disebut dengan zakirah. Jadi kalau sudah lintasan alam pikiran ini ada yang tinggal, itu nanti muncul ide.
ide pemikiran. Mulailah pemikiran-pemikiran buruk itu muncul. Nah, kalau sudah mulai pemikiran-pemikiran muncul, mulai menjadi sikapnya, sudah menjadi sifatnya, sudah merupakan ada tekad bulat, ada sikap, sehingga menjadi saksiyah. Jadi ada kurang lebih yang disebut Kalimul Qayyim 9 langkah syaitan untuk mempengaruhi lewat pikiran-pikiran manusia yang pada akhirnya sudah menjadi sikap. Ini intinya di sini, saksiyah. Maka disebut dengan as-saksiyah asy-syaitaniyah, kepribadian syaitan. Yang itu muncul bukan tiba-tiba, tapi berproses. Diawali dari lintasan alam pikiran. Nah, yang seperti inilah cara membentengi diri kita, ya itu adalah dengan doa-doa. Dan sebaik-baik benteng diri kita itu adalah bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW ya ketika tidur banyak wirid-wirid, ya doa-doa yang kita baca, diantaranya ayat-ayat kursi. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan bahwa man shallal maktubat khamsa, siapa yang salat di waktu, kalau laku menjadi baca ayat-ayat kursi setelahnya minum 5 kali, maka Allah menjaganya hingga waktu salat setelahnya. Jadi ruqyah dalam paham dalam seperti ini adalah upaya untuk menjaga kesehatan diri kita dari keburukan-keburukan. Karena gangguan jiwa ini, alam pikiran itulah mulai masuknya penyakit-penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis atau psikologi. Nah, termasuk gangguan-gangguan kejiwaan. Ya. Baik, saya kira ini pengantar. Mungkin kita buka sesi tanya jawab supaya kita bisa kembangkan lagi. Saya kembalikan ke Ustaz.